Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra dengan NPM 2311080003. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan lingkungan hidup krisis dan bencana lingkungan hidup global. Baik, adapun pengertian krisis di lingkungan hidup. Krisis lingkungan hidup merujuk pada situasi di mana ekosistem alam dan lingkungan bumi terancam oleh faktor negatif seperti perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, polusi, dan degradasi lingkungan. Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini dan membutuhkan tindakan segera. Krisis lingkungan hidup berarti gangguan keseimbangan ekosistem yang menurunkan daya dukung ekosistem tersebut terhadap kehidupan aneka organisasi yang hidup di dalamnya. Krisis lingkungan hidup global dapat didefinisikan sebagai situasi di mana keberlangsungan lingkungan global terancam atau terganggu secara signifikan. Dan adapun pengertian bencana lingkungan hidup. Bencana lingkungan hidup global adalah peristiwa atau kejadian yang melibatkan kerusakan atau gangguan serius pada lingkungan alam secara luas dan berdampak negatif pada manusia dan ekosistem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Definisi bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Serta pengertian masalah lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan, perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah lingkungan adalah serangkaian tantangan dan masalah yang dihadapi bumi dan sistem alamnya, mulai dari perubahan iklim dan polusi hingga berlebihan populasi dan penggunaan energi. Isu-isu ini sangat kompleks dan saling berhubungan karena pengaruhnya terhadap kesehatan alam. Masalah lingkungan dapat berdampak signifikan serta kesehatan dan kesejahteraan manusia, organisasi dan operasi bisnis. Serta adapun penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup, seperti krisis lingkungan hidup global. Perubahan iklim, secara umum perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global. Faktornya adalah efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan penggunaan klorofluorkarbon atau CFC, yang tidak terkontrol gas buang, industri yang berlangsung untuk jangka waktu yang tertentu, yang menyebabkan curah hujan tinggi, musim kemarau berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, serta terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Serta adapun polusi udara, air, dan tanah. Pencemaran udara terjadinya karena masuknya polutan
benda yang menyebabkan pencernaan ke dalam atmosfer. Dampaknya membuat kualitas dan fungsi udara menurun. Pencernaan air merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Dampaknya membuat air terancam dan berkualitas air menurun. Pencernaan yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Itu akan menjadi dampak berlangsung kepada manusia ketika bersentuhan. Serta penyebab pertama terjadinya deforestasi yaitu aktivitas pembukaan atau perluasan lahan perkebunan. Salah satunya kebun kelapa sawit. Deforestasi semacam ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan fungsi hutan. Kehidupan berbagai satwa yang tinggal di dalam hutan pun dapat terganggu dengan berbagai aktivitas perkebunan. Dan adapun bencana lingkungan hidup global, penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Faktor alam ialah seperti banjir, gempa bumi, dan gunung berapi meletus. Dan adapun faktor manusia yaitu membuang sampah sembarangan, limbah industri, dan menebang hutan secara liar. Serta adapun solusi pencegahan terjadinya krisis dan bencana lingkungan hidup global. Pencegahan krisis dan bencana lingkungan hidup global memerlukan upaya kolaboratif dan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu dalam pencegahan tersebut. 1. Pengurangan emisi gas rumah kaca. Upaya dan solusi mengurangi GRK atau gas rumah kaca perlu dilakukan secepat mungkin untuk menghindari kerusakan dari pemanasan global. Dampak gas rumah kaca di tanah air sendiri sudah banyak dirasakan pada berbagai sektor. Suhu yang semakin meningkat berimbas pada kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengurangi emisi gas rumah kaca adalah mengurangi kendaraan pribadi, membatasi penggunaan pendingin udara, efisiensi penggunaan listrik, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 2. Pengelolaan daya alam yang berkelanjutan. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat dibuat dan tidak dapat diubah. Sumber daya alam yang dapat diciptakan adalah sumber daya alam yang dapat dibangun kembali dan dapat diusahakan untuk dikembangkan. Sebagai contoh, air pertanian, hewan ternak, udara, dan sinar matahari. Sementara itu, sumber daya alam yang tidak dapat digunakan adalah sumber daya yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Adapun cara untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, yaitu mengelola pertanian, perkebunan, dan peternakan. Mengelola sumber daya alam agar bernilai ekspor, menjaga kelestarian laut dan hutan, menggunakan sumber daya tambang secukupnya, beralih ke sumber daya alam yang dapat dipercaya. 3. Pembatasan eksploitasi sumber daya alam. Pembatasan eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti hutan dan air tanah. Promosi praktik pertanian berkelanjutan untuk mencegah degradasi lahan dan erosi tanah. 4. Pengelolaan limbah yang berefektif. Daur ulang dan pengelolaan limbah yang efektif untuk mempengaruhi pencemaran lingkungan. Mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya dan toksik dalam industri dan rumah tangga. 5. Pembangunan infrastruktur tahan bencana.
Konstruksi bangunan dan infrastruktur yang tahan terhadap gempa bumi, banjir, dan badai, penyediaan sistem peringatan dini, dan evaluasi yang efisien. Dan baik, kesimpulan, krisis lingkungan hidup global dapat didefinisikan sebagai situasi di mana keberlangsungan lingkungan global terancam atau terganggu secara signifikan. Krisis ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, polusi udara, air, dan tanah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.